Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Sampang Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Ahmad Fannan Hasib beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Negeri 2 Sampang. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sampang. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMK Negeri 2 Sampang serta para tamu undangan dan rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 2 Sampang yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita termasuk golongan hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, manusia mulia yang dirindukan penghuni langit dan dimuliakan penduduk bumi, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta seluruh insan yang senantiasa mencintai beliau serta meneladani sunnah beliau. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di alam akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati Sampang, Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan, serta rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 2 Sampang, untuk menyempurnakan acara pada pagi ini, maka telah kami rangkai acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan sholawat ala Nabi, grup sholawat Al-Hazini SMK Negeri 2 Sampang. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penampilan sholawat kisah Sang Rasul. Acara yang kelima, acara inti, ceramah agama hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bupati Sampang Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Ahmad Fannan Hasib. Acara yang keenam, pemberian hadiah pemenang lomba. Acara yang ketujuh, penutup. Bapak Bupati Sampang, Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan, serta rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 2 Sampang yang berbahagia. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati Sampang, Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia. Acara yang kedua, pembacaan sholawat Maulidun Nabi oleh grup Sholawat Al-Hazini SMK Negeri 2 Sampang, pimpinan Bapak Haji Muhammad Ersyad SAG. Kepada yang bertugas kami silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Fahtazza al-arshu taraban wa ashtaba syarah wa asdada al-kursi haybatan wa waqara. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بحط بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام حل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على نبي محمد اللهم صل عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير الغالي أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوا النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنا بالصورة إلا إليك والغمام قد أضل والملا صلوا عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العضو يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ظبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا بعد لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت وصونا جميعا يا مجمل اقتباء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من هل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله
Allahumma salli ala Muhammad. Ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati kafiran anna dhunuba waghfir anna sayyiati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ghaffarul khataya wa dhunubil mubiqati anta sattarul masawi wa mukilul atharati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'an bi jami'is salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi ta'asha ada tahriri suturi Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 2 Sampang yang berbahagia. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sampang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Sampang Dr. Andes Muhammad Ghazali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Sampang Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Fanan Hasib, sekaligus ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran beliau di keluarga besar SMK Negeri 2 Sampang. Yang saya hormati Kepala Bakesbang Kabupaten Sampang, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Komite SMK Negeri Sampang, Ayahanda Kiai Haji
Abu Ahmad Muhammad Dhofir Shah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersilaturahmi di antara kita. Yang saya hormati juga para dewan guru dan karyawan, para undangan dari beberapa sekolah di Kota Sampang, serta anak-anakku yang berbahagia. Perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa penyelenggaraan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini diselenggarakan kolaborasi antara pengurus OSIS, pembina OSIS, dan semua komponen yang ada di sekolah. Kegiatan ini merupakan puncak acara kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang didahului dengan beberapa kegiatan, antara lain dengan lomba-lomba, khususnya lomba Saraful Anam. Pada kesempatan ini, terutama keluarga besar SMK Negeri 2 Sampang, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan mohon berkenan kepada Bapak Bupati untuk memberikan mauidhatul hasanah, sekaligus memberikan semangat kepada kita semua, utamanya dalam hal hikmah Maulid Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, dan para undangan yang berbahagia, kita patut bersyukur pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Bupati, dan kita mengharap berkenan Bapak Bupati untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Dan alhamdulillah Bapak Bupati kita ini kalau dengan masalah kejuruan, dengan dunia kejuruan, bukan hal yang baru lagi. Beliau sudah berpuluh-puluh tahun bergelut bekerja sama dengan dunia kejuruan. Oleh karena itu SMK 2 rugi kalau tidak maju kalau karena bupatinya orang kejuruan. Juga mohon berkenan masukan tausiah dari ayahanda Ketua Komite Sekolah, yang beliau ini sudah berkecimpung cukup lama di sekolah menengah kejuruan di Sampang. Pengalamannya sudah banyak, tidak saja tingkat nasional tetapi tingkat internasional. Kami pernah bekerja sama dengan beliau, bekerja sama dengan Kedutaan Amerika Serikat, mengirim siswa SMK di Sampang, salah satu SMK di Sampang, untuk benchmarking ke Amerika Serikat, insya Allah tahun 2006-2007. Kami mohon kepada Ayahanda Kiai Haji Abu Ahmad Muhammad Dhofir Shah untuk memberikan sambutannya, sekaligus memberikan pencerahan kepada kami semua. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah meluangkan tenaganya, pikirannya, dan semuanya untuk terselenggaranya rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena acara Bapak Bupati dan Bapak Ketua Komite Sekolah yang sekaligus juga beliau menjabat sebagai Ketua KPU Sampang, pada hari ini ada rapat, maka tidak bijaksana apabila saya menghabiskan waktu untuk itu. Oleh karena itu kami akhiri sampai di sini.
kami mohon berkenan kepada Bapak Bupati yang sekaligus nanti menutupnya dengan doa. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Ketua Komite SMK Negeri 2 Sampang. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abu Ahmad Muhammad Dofirsa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Bupati Dr. Andes Kiai Fanan Hasib beserta seluruh jajaran yang hadir, yang terhormat Kepala SMK 2 beserta seluruh jajaran guru-guru yang hadir, yang terhormat para anggota komite SMK 2 Sampang. Dalam kesempatan ini saya hanya sedikit memberikan sambutan. Yang pertama, mohon maaf saya tidak naik ke podium atas, takut cangkolang kepada Bapak Bupati. Yang kedua, memang saya hanya sebentar, karena sebentar lagi ini ada rapat juga yang sekarang sebenarnya sudah waktunya, yaitu tentang persiapan pemilu legislatif, yang tentu saja saudara-saudara semua yang hadir, saya yakin ini sudah terdaftar di DPT masing-masing. Kepada para siswa sebelumnya saya ingin menanyakan, siapa para siswa SMK 2 yang sudah terdaftar sebagai pemilih? Coba ngacung. Hanya satu yang terdaftar. Nah, ini pemilih pemula namanya. Jadi kalau begitu karena agak banyak, mungkin kepala sekolah itu bisa minta mengirim surat pada KPU supaya ada sosialisasi khusus untuk pelajar pemilih pemula sebelum kita melaksanakan pemilu pada tanggal 9 April. Coba pemilu, coba adik-adik siswa SMK, pemilunya tanggal berapa itu? Tanggal 9 April. Hari apa itu? Hari Kamis ya. Hari Kamis Kelebun kata orang Madura itu. Sebab Pancabara Madura itu ada 5. Pada waktu saya masih mondok dulu, saya buat rumus. Jadi pae, manis, pon, beki, kelebun, nah begitu. Jadi Pancabara Madura itu ada 5, paeng, manis, pon, beki, kelebun. Lalu rumusnya itu pae, manis, pon, beki, kelebun, nah gitu. Adik-adik sekalian, jadi karena itu saya bangga sebagai ketua KPU bahwa adik-adik tahu bahwa hari pencoblosan itu atau dikenal dan hari H adalah tanggal 9 April, kira-kira sekarang kurang 70 hari, yaitu tanggal 9 April bertepatan dengan hari Kamis Kelebun.
adik-adik dan para hadirin sekalian yang sudah terdaftar di DPT masing-masing itu supaya pada hari itu datang. Kalau sekarang yang belum terdaftar di DPT-nya, segera melapor kepada PPS masing-masing untuk menggunakan namanya form khusus. Kalau ternyata saudara juga belum terdaftar sampai hari H, asal saudara mempunyai KTP dan KTP-nya masih berlaku, itu bisa langsung daftar kepada TPS masing-masing. Yang penting dari KPU menjamin semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Sampang, itu mesti bisa menggunakan hak pilihnya. Adik-adik sekalian dan para hadirin sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sambutan sedikit selaku Ketua Komite Kabupaten Sampang, yang memang sejak dulu saya sudah bekerja sama, bahkan pernah mengirimkan seorang siswa ke Amerika karena kebetulan Pondok Pesantren Darussalam itu belum mempunyai SMK waktu itu, belum punya SMA. Jadi kebetulan ada santri bersekolah di SMK 1 dan itu yang kita kirim ke Amerika selama 1 bulan. Dan sekarang alhamdulillah siswa itu apakah sudah terdaftar di SMK 1 atau enggak, sekarang menjadi pengusaha yang mulai berhasil di Surabaya. Mungkin itu perlu pembinaan dari SMK 1. Para hadirin sekalian, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa SMK sebagai suatu sekolah umum itu melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya sedikit akan menguraikan sejarah bahwa Maulid Nabi Muhammad ini adalah suatu sunnah yang baik, sunnah hasanah. Tetapi sunnah ini belum dijalankan pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khulafaur Rasyidin, itu belum ada Maulid Nabi. Jadi Maulid ini bahasa Indonesianya ya, itu sama dan adik-adik, yaitu hari kelahiran. Jadi birthday ya. Karena itu Maulid itu adalah hari kelahiran. Adik-adik tentunya setiap tanggal kelahiran itu sudah mengadakan ulang tahun kelahiran. Siapa yang ulang tahunnya hari sekarang? Waduh, terlalu banyak. Andaikan hanya satu saya kasih hadiah. Tapi karena terlalu banyak itu mesti mengumpulkan. Jadi karena itu dalam kesempatan ini saya ucapkan saja selamat ulang tahun kalau betul-betul hari ini. Nah, sekarang ini juga adalah hari Maulid Nabi, adalah hari ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tepat hari kelahirannya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi saudara-saudara, para hadirin sekalian, dan terutama kepada siswa dan siswi, Anda juga harus memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadiahnya apa? Membaca sholawat. Jadi Nabi tidak perlu hadiah misalnya laptop, tidak perlu hadiah Facebook, tidak perlu hadiah. Yang perlu itu hadiah sholawat. Karena sholawat itulah nanti Nabi itu sudah tempatnya sholawat. Kalau kita selalu isi penuh sholawat menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, maka nanti limpahannya itulah tetap kembali kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sejak kapan Maulid Nabi itu diadakan? Maulid Nabi itu diadakan itu pada zamannya seorang panglima Mesir namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu terjadi perang salib. Perang salib itu perangnya antara orang Islam dengan orang Kristen. Asalnya orang Islam itu karena bersatu itu bisa mendirikan kerajaan itu, adik-adik sekalian,
kerajaan Islam itu dulu sampai ke Spanyol dan Portugis. Karena itu sekarang bahasa Spanyol dan bahasa Portugis itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Tetapi karena kemudian orang Islam itu tidak bersatu, kemudian satu persatu kerajaan itu direbut kembali oleh orang non-Muslim. Lebih daripada itu, akhirnya tentara salib, tentara non-Muslim itu sampai masuk ke daerah Islam, sampai masuk ke daerah Mesir. Karena itulah seorang panglima yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian ambil inisiatif mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang tujuannya itu menegakkan kembali semangat jihad, menegakkan kembali semangat membela dan menegakkan agama Islam. Dan alhamdulillah setelah Maulid di mana-mana diadakan dengan berbagai cara, maka kemudian semangat Islam itu muncul kembali sehingga tentara non-Muslim itu bisa diusir dari daerah Islam. Karena itu saya mengharapkan nanti Bapak Bupati akan memberikan tausiah kepada adik-adik sekalian bagaimana caranya kita menegakkan agama Islam sekarang, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai perang yang tidak kalah hebat dengan perang fisik pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang perang kita adalah menghadapi kerusakan akhlak. Perang kita adalah menghadapi narkoba. Dan itu memerlukan semangat baru. Hikmah di Maulid Nabi kita harapkan menegakkan generasi muda terutama agar dia betul-betul bisa menegakkan Islam di bumi sampan tercinta. Sia-sia kita mengatakan selama ini kita menuntut kalau Aceh itu adalah Serambi Mekah, maka Madura adalah Serambi Madinah. Tetapi yang terjadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik baca surat kabar, hampir tiap minggu di bumi Madura yang kita usulkan menjadi Serambi Madinah ini terjadi berbagai-bagai pelanggaran, baik yang narkoba maupun kejahatan-kejahatan seks, perkosaan-perkosaan itu sudah sampai di daerah-daerah kita. Tidak perlu saya mutarkan satu persatu. Adik-adik, bapak-bapak sekalian, terutama wali murid itu supaya membaca surat kabar sudah mengerti. Kemudian dalam kesempatan ini, terutama kepada wali murid yang hadir, saya mengharapkan betul-betul anak-anak kita dijaga. Kalau waktu jam sekolah, yang menjaga itu adalah guru-guru. Tetapi lepas sekolah, yang menjaga itu adalah kita-kita semua wali murid. Bukan hanya anak-anak pria ya, bukan putra, bukan hanya putri yang harus dijaga itu. Putra juga harus dijaga. Kalau putri ini harus dijaga dari berbagai kejahatan-kejahatan terutama seksual, yang putra harus dijaga juga dari terutama adalah pengaruh pergaulan dan narkoba. Dan itu saudara-saudara sekalian adalah tugas kita. Bahkan kepada kepala sekolah, kalau boleh saya menyarankan para siswi supaya diajarin bela diri. Jadi kepala sekolah di antara wali murid ini ada yang pendekar-pendekar bela diri, ada apa silat. Nah, kembangkanlah terutama siswi putri ya, siswi putri supaya diajari bela diri. Sehingga kalau dia itu diganggu orang, dia itu tidak perlu teriak, langsung disikat aja. Jadi adik-adik putri minta kepada kepala sekolah, saya sebagai ketua komite akan mendukung supaya adik-adik terutama putri diajari bela diri. Apakah karate, apakah taekwondo, apakah silat. Bapak Bupati yang terhormat,
saya menyampaikan sedikit pengalaman. Di Bogor itu ada pengajian mahasiswa. Saya kebetulan diundang. Kemudian ada mahasiswa bertanya pada saya, apakah betul menurut keyakinan Islam bahwa setiap orang Islam itu dijaga dua malaikat, katanya. Saya bilang betul, malaikat Raqib dan Atid. Satu yang menulis kebaikan, satu menulis kejahatan. Mahasiswa itu bertanya, ketika seorang cewek diperkosa orang, katanya, kok malaikatnya diam saja, katanya. Saya menjawab waktu itu, Bapak Bupati, saya jawab, malaikat itu satu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan program khusus, sama dengan saudara membuat komputer atau robot, itu semuanya ada program khusus. Di luar programnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, malaikat yang sudah diprogram untuk mencatat, yang menjaga kita itu programnya hanya mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi tidak dicatat untuk melakukan pembelaan, saya bilang. Jadi saya tidak mempersamakan malaikat dengan komputer, tetapi programnya malaikat itu sama dan kita membuat komputer itu, dan itu bisa dimengerti oleh mereka. Karena itu, atas pertanyaan itu timbul inspirasi pada saya. Itu santri-santri saya yang putri, saya wajibkan belajar bela diri, sehingga kalau ada gangguan-gangguan, dia itu langsung akan bisa menghadapi sendiri dengan kemampuan bela dirinya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengharapkan agar hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul dapat kita laksanakan pada kehidupan kita setelah pertemuan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga sambutan yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati Sampang, Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, acara keempat, pembacaan syair dan sholawat kisah Sang Nabi oleh siswa kelas 10 dan 12 SMK Negeri 2 Sampang. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya bersama teman-teman saya mempersembahkan sebuah syair sholawat yang berjudul Kisah Sang Nabi, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mendengarkan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Kawan-kawanku semua, yang tua juga yang muda, ingatlah kisah mulia, kisah Nabi tercinta. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaik,
Ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Muhammad sang Rasulullah, ayahnya Sayyid Abdullah, Siti Aminah ibunya, suka duka hidupnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Usia dalam kandungan, wafatlah ayah tercinta. Ketika lahir ke dunia, yatim tiada ayah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Di 6 tahun usia, wafatlah ibu tercinta. Kakeknya merasa iba, yatim piatu nasibnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Awal remaja umumnya jadilah pengembala, belajar sabar dan tabah, tiada ibu ayah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Umur 25 berdagang antar negara, diasuh paman setia Abu Thalib pembela. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Meski usianya muda, Al-Amin julukannya, karena taat beribadah, jujur dapat dipercaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Hati wanita kaya, dermawan juga setia, menikah dengan baginda, terpikat akhlak mulia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik. Di 40 usia meninggalkan
keluarga, bertahanus dalam gua, terima wahyu mulia. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Al-Quran pedoman kita, Al-Hadis sunnah-sunnahnya, Muhammad Rasul tercinta, teladan kita semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik, salawatullah alaik, salawatullah alaik, salawatullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Demikianlah penampilan sholawat kisah Sang Rasul. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan, beserta rekan-rekanku siswa-siswi SMK Negeri 2 Sampang yang berbahagia, acara yang kelima, acara inti ceramah agama hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bupati Sampang Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Ahmad Fanan Hasib, dan kepada beliau sekaligus dimohon berkenan untuk memimpin doa penutup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kan sudah ngerti semua ya. Ya kalau gurunya Pak Haris mesti ngerti semua ini ya. Dan apalagi Haji Irsad gitu ya. Beliau ini di Yunisma adik kelas saya, dan Haji Irsad juga adik kelas saya, sering ngaji ke saya. Makanya tadi saya bisa menebak tadi selawat tadi mesti Haji Irsad itu ya. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala SMK N2 Kabupaten Sampang, juga semua Dewan Guru, baik Bapak atau Ibu, juga yang saya hormati semua
tenaga yang ada di SMKN 2 Kabupaten Sampang ini juga yang saya hormati, para siswa dan siswi, adik-adik kita, pengganti kita, juga yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekalian masih diberi kesempatan hidup di bumi Allah, sehingga pada saat ini pula kita bisa melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh SMKN 2 Kabupaten Sampang ini. Untuk itu saya mengajak kepada adik dan bapak ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyaknya, sehingga Allah dalam Al-Quran menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian adik-adik mau menghitung nikmat-nikmat Allah atau pemberian Allah, maka tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa tidak bisa menghitung? Karena saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, pun juga nikmat hidup sehat dan sempat. Karena hidup sehat dan sempat, saya saat ini bisa menghadiri dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh SMKN 2 Sampang. Mudah-mudahan apa dan maksud jadi tujuan ini diterima di Allah Subhanahu wa taala, dan para adik semua mendapat barokah dari Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang agung, manusia yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam keilmuan yang kita rasakan ini karena Rasulullah SAW. Tadi dari ketua komite Kiai Habib Dofir Sah telah memberikan sekedar pada adik-adik sekalian, marilah kita berselawat pada Nabi. Kita sering mendengarkan bahwa selawat dan salam itu untuk Nabi Muhammad SAW, tapi kalau salabat kok untuk manusia. Jadi saya saat ini akan membahas antara selawat dengan salabat. Tahu salabat? Salabat itu salam tempel. Nanti saya pulangnya dikasih salam tempel, tapi tidak, saya tidak pernah mau itu. Ya, ya, bukan kenapa tidak, karena saya ini setelah jadi anggota DPR saya merasakan bahwa saya yang memilih rakyat. Jadi kalau saya diundang rakyat, saya belum pernah mengambil sepersen pun untuk pengajian di situ. Kenapa kalau selawat kok untuk Nabi? Padahal selawat itu Nabi tempatnya selawat. Makanya kalau kita selalu membaca selawat, apa yang dibaca akan mendatangkan untuk kita semua. Tapi kenapa kalau salabat kok untuk manusia? Karena salabat kalau untuk manusia ditaruh di saku itu gak keluar lagi. Kantongi sabe idompit. Tapi kalau selawat, iya akan keluarkan lagi apabila kita selalu membaca selawat. Disitulah iya akan yang kita harapkan. Makanya mari kita banyak-banyaklah pembaca selawat Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika istri Nabi yang namanya Sayyidatina Aisyah lagi menjahit baju, kebetulan jarumnya jatuh. Karena masa dulu tidak seperti sekarang. Dulu lampu yang menyinari itu pakai damar talpe yang reng metur. Karena jarum itu jatuh, Sayyidah Aisyah mau mengambil, ternyata tangannya beliau itu kena damar talpe. Akhirnya damar itu jatuh dan mati gelap gulita dalam kamar tersebut. Dan kebetulan waktu itu Nabi masuk ke dalam kamar.
Ternyata setelah Nabi masuk dalam kamar, kamar yang gelap gulita itu tadi derang menderang seperti apa yang tidak pernah kita hilau situ. Jadi lebih terak dari temar talpe tembeng temar selain. Jadi karena sudah kelihatan, akhirnya jarum diambil oleh Sayyidina Aisyah untuk menjahit, dan seketika itu juga Sayyidina Aisyah berkata pada Nabi dan bertanya pada Nabi, wahai Nabi, apakah semua umat Muhammad apabila ketemu dengan panjenengan akan seperti ini kejahatannya? Nabi menjawab, tidak Aisyah, tidak semua umat Muhammad, umat saya apabila ketemu dengan saya akan jadi seperti ini, kecuali bagi orang-orang yang beri selawat pada saya di situ. Jadi kalau orang bersering berselawat, insya Allah ya wajahnya akan bersinar di situ. Adik-adik boleh melihat sekarang para habib, para habaib, para kiai, para ulama, makanya mukanya bersinar, wajahnya bersinar. Kenapa? Karena selalu beliau berselawat pada Nabi. Makanya kalau orang selalu bersalawat pada Nabi, insya Allah hidupnya itu akan baik dan semua cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya menciptakan sekarang di Sampang, di kepala dinas, apabila ada acara, sebelum acara dimulai setelah Fatihah kita baca selawat naria. Tadi di pertanian saya pembinaan, Fatihah selawat naria mesti akan disalawat di situ. Kenapa? Karena kita butuh ya apa yang diucapkan tadi oleh Nabi. Semua orang yang berselawat akan mendapat ya kesinaran daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya minta kepada kepala sekolah, kalau bisa SMK N2, mari kita mulai sebelum masuk sekolah berselawat pada Nabi. Tidak bisa selawat naria, selawat fatih, ampunlah, selawat yang pendek-pendek tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti ya bisa menjadi pemimpin-pemimpin Sampang yang lebih baik untuk masa akan datang. Saya akan doakan kalau sampean semua sering baca salawat, insya Allah sampean akan jadi pemimpin di Sampang dan bisa juga jadi bupati Sampang. Tapi satu, jangan semua. Kalau semua tengkaran nanti, oh iya teh hente mari tungah ya sama saya dengan Pak Harisnya ini. Pak Haris adik kelas saya kakaknya, tentunya duluan kakaknya, adiknya duluan, nanti belakangan nanti adik di situ ya. Para adik-adikku yang saya hormati, kembali kepada apa ya yang dia tujuan saat ini. Kita sekarang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW karena cinta pada Nabi. Makanya saya diantara sudah selawat tadi saya sampaikan, karena kita saking cintanya pada Nabi sampai sekarang panas-panas seperti ini kita memperingati. Kenapa kita saling memperingati itu? Karena kita akan mengharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya ya kita harus menghormat beliau, karena beliaulah yang membawa ajaran-ajaran untuk kita semua. Cinta pada Nabi. Orang kita ya ini biasanya anak muda ngerti tentang kita, tapi definisi cinta nggak ngerti anak muda ini. Bagaimana cinta? Cinta itu kata Nabi, man habba syai'an aksaru min dzikrihi. Siapa orang mencintai sesuatu, siapa orang cinta pada suatu barang, aksaru min dzikrihi, maka orang yang cinta itu selalu menyebut kepada barang yang dicintai itu. Seperti adik-adik sama dengan saya Pak Ghazali waktu kita tunangan dengan istri saya. Karena saking cintanya waktu tunangan dulu, saya jalan-jalan dengan teman, padahal teman tidak menanyakan tentang tunangannya, diceritakan pada temannya. Sama dengan adik-adik sekarang pacaran dengan temannya, saking cintanya pada pacarnya, jalan-jalan berdua dengan orang lain diceritakan di situ. Itulah yang namanya cinta. Jadi kalau orang cinta selalu menyebut orang yang dicintai, baik itu siang malam pun juga akan disebut. Makanya kalau cinta kita pada Nabi, ini yang perlu kita pertanyakan sekarang. Kalau memang kita cinta pada Nabi, tentunya kita akan menyebut nama Nabi. Makanya ada suatu kitab mengatakan kalau kita cinta pada Nabi, kata kitab katakan wa alamatul hubbi itaati sunnat tsaniyah, tanda-tanda orang cinta pada Nabi tentunya orang itu akan mengikuti semua apa yang dikerjakan oleh Nabi. Tetimun beda orang lebur ke orang mustih atau de orang sek leburi.
Sambian nak kanak bini lebur kanak laki, aduh itu orok ki gaya nah pacar orok itu cinta namanya. Iya, makanya perlu dipertanyakan kalau kita sekarang mengatakan cinta pada Nabi tapi tidak sholat, tapi tidak melaksanakan apa yang disampaikan Nabi, itulah termasuk orang bohong namanya di situ. Jadi kalau ada orang cinta pada Nabi, tentunya semua pekerjaan Nabi kita ikuti di situ. Makanya akhlak akan terbentuk di situ karena Nabi termasuk orang yang diutus oleh Allah, diciptakan untuk kita semua. Nabilah yang untuk kita umat Muhammad, tentunya kita harus ikut apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya minta kepada adik-adik, jadi kalau kita cinta, mari kita biasakan baca selawat Nabi, dan juga mari kita ikuti apa yang dilaksanakan Nabi. Nabi ampun sudah dijamin masuk surga. Nabi waktu hidupnya itu masih walaupun sudah dijamin masuk surga, itu masih melaksanakan sholat. Kalau bulan puasa, Nabi itu pun puasa. Jadi Nabi semua apa yang diperintahkan oleh Allah tetap laksanakan. Banyak adik-adik kalau kepingin itu baik hidupnya, hari kita ikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, tentunya dengan harapan anak-anak kita yang ada di SMK ini dijadikan orang-orang yang diterima di Allah Subhanahu wa taala dan juga jadi orang baik. Itulah yang akan diharapkan kita. Kalau kita kembali kepada Nabi akhlaknya tidak ada satupun dunia. Bahkan Nabi mungkin adik-adik pernah mendengar atau membaca, Nabi ada dalam satu buku 100 tokoh dunia, ternyata Nabi Muhammad yang paling tinggi di situ. Sekarang di Inggris sudah berubah. Kalau dulu yang paling banyak nama di Inggris itu di depan mesti Jack atau John, ternyata sekarang Muhammad yang ada di depan situ. Jadi Nabi ini lambat laun semua nanti bangsa dunia ini, karena saking cintanya pada Nabi, Nabi diikuti, dan kita orang Islam tentunya juga harus lebih mengikuti ketimbang yang lain. Tapi mau betul saya paling banyaknya mereka paling mat adul. Eki munta mat adul eki. Tak ada Ahmad tak ada. Siapa mat eki? Mat siapa? Mat Duncan lah eki. Jadi di Inggris pun sekarang saking cintanya Nabi, banyak orang Inggris sudah meniru namanya. Di depannya dikata Datuk Muhammad. Makanya kita orang Islam kalau nggak cinta pada Nabi itu termasuk orang yang keliru di situ. Jadi saya ajak kepada adik-adik semua, marilah dengan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW pada saat ini, kita karena cinta berkumpul berselawat. Dalam berselawat tadi kita bersanji membaca selawat memuji Nabi. Ini ada yang mengatakan bahwa ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak meninggal, tapi hakikatnya Nabi sudah melihat meninggal. Tapi ada yang mengatakan Nabi itu tidak meninggal. Makanya apabila kita baca selawat bersanji, mari kita jangan agak. Kenapa? Karena Nabi waktu kita membaca selawat, Nabi itu akan datang di situ. Ada ulama mengatakan, dan juga boleh sampean buktikan di situ Bondo. Baru-baru ini terjadi, para habaib sedang melaksanakan bersanjian dan baca selawat, ternyata ada suatu orang Cina datang masuk ke dalam dan berjoget di depan para habib di situ. Karena berjoget sama habib dipukuli. Setelah selesai ditanya Cina itu integrasi, ternyata Cina ini mengatakan, saya bukan berjoget beb, tapi saya melihat Muhammad ada di depan kita semua di situ. Maka waktu itu saya merangkul Muhammad, bukan saya berjoget, dan saya waktu itu dibaiat juga mengucapkan 2 kalimat syahadat pada akhirnya masuk Islam di situ Bondo di situ. Makanya kalau kita kepingin ketemu Nabi, tolonglah kalau kita lagi baca selawat dan juga mari kita yang khusyuk. Mudah-mudahan karena Nabi waktu itu akan lewat dan juga akan datang. Siapa tahu kita akan ketemu dengan Nabi di waktu itu. Kalau orang sudah ketemu dengan Nabi, insya Allah orang itu akan selamat dan juga akan baik di situ. Di Kalimantan Barat, saya pengajian di situ ketemu dengan orang Dayak pastor, pinter, juga pernah menuntut ilmu ke Vatikan dan Itali. Tapi karena beliau suatu ketika beliau akan berangkat lagi ke Itali untuk menuntut ilmu kepastoran, ternyata apa? Allah memberikan borok di bokongnya, akhirnya sabran itu nggak jadi Kalimantan. Apa yang terjadi? Tiap malam tidur di ranjangnya di situ.
Suatu malam, kata Sabran, saya didatangi oleh nur, oleh cahaya. Setelah mendekat cahaya itu ternyata berwujud orang, jadi orang. Orang itu bilang ke saya, kamu ya yang namanya Sabran yang mau masuk Islam. Tidak. Lama-lama akhirnya apa? Sabran ini dibawa jalan-jalan oleh Nabi. Ternyata beliau akhirnya masuk Islam ya gara-gara akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sekarang jadi orang terkenal di Indonesia sekarang. Sering diundang ke Jakarta di situ. Makanya ya para adik-adik sekalian, lagi kita bersanjih baca selawat, mari kita yang khusyuk di situ. Karena Nabi akan datang di situ karena memuji beliau. Ya Nabi salam alaik, ya tentunya disitulah ya Nabi akan datang. Ya insya Allah kalau saudara laki-laki atau perempuan, Nabi pas datang di situ dan ketemu di situ, insya Allah sampean jadi orang-orang baik dan juga selamat nanti di akhir situ. Makanya tolong ya kepada adik-adik sekalian ini ya kita jangan diremehkan lah. Ya cuma selawat iki jangan gelak gitu, selawat. Karena selawat ini yang kita baca ya tentunya yang diharap nanti. Nabi kata Khidofir tadi tempatnya selawat yang ditunggu kita. Kalau kita sering berselawat masuk ke Nabi, tentunya itulah ya tetesan Nabi yang bisa kena orang kita. Karena orang kalau maca selawat 1 kali ya diganjar 10 kali. Kata Bupati Bangkalan yang masih muda sebelum jadi bupati pernah ngundang saya. Beliau itu sambutan karena yang belum biasa. Iya, beliau mengatakan kepada masyarakat kalau orang kata hadis mengatakan membaca selawat 1 kali, pahalanya 10 kali lipat. Kalau sampean baca 1 juta, ngambil kalkulator sampean untuk menghitungnya katanya. Ini Bupati Bangkalan sekarang ini ya, yang muda kayak Ramomon. Ya, para bapak dan ibu dan adik-adikku sekalian, tentunya harapan kami ya tadi karena saya masuk ke sini. Ya, ini program kita. Iya, program kita karena sekarang kita punya SMKN ya berbidang kemesinan di situ dan insya Allah tahun ini Poltera di Sampang akan dibangun di situ. Mestinya 2013 sudah dibangun tapi keterlambatan dana datang ke Sampang makanya tertunda sampai 2014. Tapi program saya minta direktur. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak muda sudah tidak mau mengkaji ilmu-ilmu keagamaan. Terus terang ya. Sampian akan selamat apabila saudara nanti bisa ilmu-ilmu agama di situ. Bukan saya meremehkan ilmu umum, tidak. Tapi kita ini tentunya hidup dan juga akan dimintai nanti sama Allah di situ ilmu-ilmu agama yang akan menyelamatkan kita semua di situ. Jadi program saya minta kepada direktur apabila nanti Poltera sudah berdiri di Sampang, tolong semua mahasiswa harus di pondok pesantrenkan di situ, tidak boleh pulang di situ. Kenapa? Itu cita-cita saya sejak dulu. Kenapa? Karena sekarang banyak anak-anak muda sudah nggak mau menuntut ilmu agama. Buat apa ilmu agama? Nggak menguntungkan. Padahal menyelamatkan kita disitulah yang akan kita selamatkan di situ. Benih PC, benih itunya benih. Ya, makanya ya ini program-program itu insya Allah tahun 2014 ini ia akan dibuka Poltera ya di Sampang. Dan juga tadi saya masuk ke sini ada adik-adik yang nyetuk, Pak kapan lutris Pak? Baru saya tanya lutris. Saya ini bukan tidak senang lutris. Terus terang saya bukan tidak senang lutris, tapi yang tidak saya senangi apa? Karena apa? Setelah lutris semua pagar-pagar itu rusak semua. Makanya saya minta ke panitia kemarin datang ke rumah, datang ke pendopo. Saya bukan tidak senang lutris. Tolonglah Sampang ini lebar. Kalau sampean ditaruh di depan pendopo, semua pot hancur semua gara-gara lutris. Iya, yang rugi kita, yang untung panitia. Makanya saya berusaha sekarang ya di Rampena, di Krampon. Krampon itu ada lapangan bola yang bagus, insya Allah se-Jawa Timur yang terbaik. Ya, sampai sekarang belum pernah dimanfaatkan. Saya sudah datang ke PT Garam Surabaya untuk meminjam atau menghibahkan untuk kita. Nanti di luar stadion saya buatkan untuk lutris. Ledakan ini bukan saya guyonan deh. Saya ini betul-betul sudah kirim surat kemarin. Iya, artinya sampean ya di Krampon nanti kalau sudah dibangun. Kenapa? Di Kepanjen Malang. Saya ini istri orang Panjen. Tapi sepopoh. Kula niki jual di Malang lambek ini kepada Pak Haris. Jual di Malang 7 tahun tak paju. Sampai pasar ragi ning Gajah Mada Mitra tak paju. Jupa junu tak Pak ke sepopoh. Iki sepopoh tibi keng bede Malang. Iki. Sepupu itu sebelum dikawin, setelah dikawin bukan sepupu, sepaha sudah itu.
Lengki mulai kabin kan sabaha sedada kan seginto engki. Di Kepanjen ini ada suatu gor di situ. Di luarnya untuk lutris. Makanya saya akan menciptakan seperti itu dia Pak. Jadi tolonglah kepada adik-adik yang ada di SMK, karena tadi saya masuk sini kapan lutris Pak? Saya tersinggung sebenarnya. Dikiranya bupatinya nggak senang lutris, tidak. Semua olahraga saya senang. Iya, ayo adik-adik kalau main bulu tangkis dengan saya, ayo volley dengan saya, ayo. Dah. Saya ini juara Jawa Timur lompat tinggi dan tolak peluru. Lah, dikiranya sampean bukan saya olahragawan, saya atletis loh. Jadi saya pernah dikirim dari Eman Sampang untuk mewakili Sampang. Waktu itu saya juara lompat tinggi dan juga tolak peluru, saya yang dapat medali emas di situ. Jadi mungkin sampai sekarang ya anak-adik ini ya nggak mengira bahwa saya semua serba bisa. Yang kebetulan saya nggak bisa cuma main tenis. Kalau tenis meja saya bisa. Apa yang nggak bisa? Saya semua bisa di situ. Iya. Panco bisa. Asilat bisa. Kalau silat saya belajar di Kalimantan Barat. Ada bener ini udah. Iya. Bener. Nah, enggak kenapa? Kita offer bener tadi. Artinya mari kita pelajari semua, bukan cuma ilmu-ilmu itu, tapi silat dan juga judo semuanya mari kita pelajari. Tapi bukan untuk memukul orang, untuk menjaga diri di situ. Tapi kadang-kadang orang sekarang ini apabila sudah pintar silat, ya maunya tengkar terus. Saya tahun 78 masih sanawiyah sudah pergi ke Kalimantan Barat. Naik perahu dari Tanjung Bumi, 3 hari 3 malam di situ. Nyampe Kalimantan, karena kebetulan masuk Kalimantan, belajar juga silat di situ. Ya akhirnya saya belajar di silat di Kalimantan. Sampai sekarang masih ingat. Kenapa? Karena memang olahraga, marilah ya kita olahraga, mari kita majukan, dan juga yang lain-lain termasuk lutris, mari kita majukan di situ. Cuma sekarang kita ini punya juara di Malaysia kemarin, anak Banyuates. Kenapa sampai sekarang ya tidak diorangkan? Teken reken yang ada Sampang, padahal ya Samhan ini juara di Malaysia kemarin. Datang ke saya minta biaya, ya karena kebetulan bupatinya memang tidak punya, ya seadanya saya kasihkan di situ. Ternyata alhamdulillah nyampe di Malaysia banyak orang Sampang di Malaysia yang membantu Samhan. Dan juga mengejutkan bagi Samhan. Samhan ini belum pernah naik motor besar sampai Malaysia, ternyata dia bisa menjuarai di Malaysia kemarin situ. Tapi sayang sampai sekarang tidak dinabi-nabikan, tek binabiaki. Saya sampai ke Jakarta dan juga ke KONI Surabaya pernah menanyakan, ternyata Samhan ini masih belum masuk di peringkat Jawa Timur. Tapi karena berangkat sendiri, akhirnya KONI pun tidak memperdulikan Samhan ini. Sampai padahal sebentar lagi bulan 4 Samhan ini harus berangkat ke Qatar. Nah itu benar enggak ya? Saya mendukung itu. Artinya bukan apa? Kita menciptakan Sampang yang indah dan yang baik. Kalau gara-gara lutris ya lapangan hancur semua, pagar hancur semua, apot hancur kapi. Obo, ini kadek benyang mana apa bahasa niki? Saya nyaman sama beda bahasa niki. Makanya saya akan menciptakan lapangan nanti di Krampon. Sampai sekarang belum ada jawaban dari PT Garam. Saya tunggu itu. Karena lapangan bola juga saya akan ciptakan di sana. Karena tempat lapangan di tempat SMK 2 Sampang ini. Iya, akan saya akan ciptakan ke sana di Krampon. Di Krampon ada lapangan Pak Ghazali ini ya. Setelah saya tanya ternyata se-Jawa Timur yang paling baik, punya Belanda dulu. Tidak pernah dimanfaatkan, maka saya akan buat stasiun di Krampon, di luarnya untuk lutris kegiatan adik-adik kita yang apalagi yang ada di SMK ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang ada itu adik-adik bisa membawa ya Sampang ini maju dari segi permotoran atau mobil nanti kalau perlu ya juga akan saya ciptakan di Sampang ini. Tapi yang jelas permintaan saya, tolong ya, jangan sampai ini cuma berangan-angan jadi seorang seperti itu. Mari kita berangan-angan jadi seorang seperti Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi adalah pencipta kita. Nabi dicintai oleh umat Muhammad semua. Mari kita cinta Nabi dan juga kita ke akhlak Nabi. Nabi ini kalau menghadapi umatnya, walaupun seorang Nabi,
Nabi ini kalau apabila ada orang masyarakat kecil datang ke beliau tetap akan seperti orang menghadapi orang-orang besar di situ. Nabi tidak pernah membedakan antara orang besar dengan orang kecil. Makanya saya sebagai bupati Sampang, iya, kadang-kadang orang mengatakan saya takut masuk pendopo. Iya, jangan takut, adik-adik pun silahkan masuk ke pendopo. Karena saya ini bukan seorang macan. Iya, memang dijaga di luar. Ada yang jaga, kalau masuk ditanya nanti di situ. Iya, bukan diapa-apain, tidak. Ditanya perlu apa? Perlu bupati. Kalau ada, kebetulan ada, saya ditemui. Tapi saya sering tidak ada di pendopo. Kenapa? Kalau malam ya saya tetap pengajian, karena memang berangkatnya dari pengajian. Iya, makanya saya ini dikatakan Bupati Selawet. Kenapa? Karena selalu baca selawat. Waktu saya jadi wakil bupati, iya, kalau nggak ada kerjaan di dalam kantor, saya baca Quran. Karena nggak ada kerjaan, iya, baca selawat. Capek saya taruh Quran, baca selawat. Ya alhamdulillah, ternyata sekarang saya jadi bupati, makanya saya dikatakan Bupati Selawat di situ. Alhamdulillah, sekarang saya sudah membentuk suatu lembaga yang insya Allah ada manfaat banyak. Karena penyakit manusia ada dua. Ada penyakit yang kita lihat, ada penyakit yang kita tidak bisa melihat di situ. Apa? Kalau kita kecelakaan mesti kena boroh, tembok boroh, itu dokter pun bisa mengobati. Tapi kalau penyakit hati, siapa dokter pun tidak akan bisa untuk mengobati di situ. Makanya dengan baca selawat tiap bulan kita keliling, tiap-tiap kecamatan, insya Allah hari Sabtu ini kita akan berkumpul di Pengaringan. Tahun bulan kemarin di Torjun, tiap-tiap kecamatan dan juga pegawai pun harus hadir, dinas pun juga harus hadir. Kalau adik-adik kepingin ikut silakan, tanggal 28 tanggal 1 nanti di Pengaringan kita membaca selawat. Setelah khatam Al-Quran kita baca selawat, sore saya datang ke sana, pengajian selesai pulang gitu. Kenapa? Karena penyakit ini, apalagi sekarang narkoba ini, saya dengan Pak Rudi mulai jadi wabuk dulu. Kita kadang-kadang kebingungan karena kita ini tidak bisa bertindak. Yang bisa bertindak polisi. Kita melapor polisi pun juga kesulitan kadang-kadang. Dan bahkan di Sukabana informasinya sekarang ini ada masyarakat pegang sabu 3 kilo. Waduh, kalau 3 kilo berapa miliar itu? Ini makanya adik-adik janganlah coba-coba sabu-sabu itu. Ya, sabu-sabu itu yang akan merusak tatanan dia, permintaan juga anak adik kita akan rusak dengan itu. Jadi tolong kepada adik-adik jangan sampai mencicipi sabu-sabu, akan mencoba, jangan. Nggih, opo 1 miliar nih kah? Nggih, mulai 3 kilo sampean iki. Dan juga sekarang ini ya dari Jawa Timur juga menyoroti tang sampang. Makanya SMK tolonglah semua adik-adik mudah-mudahan jadi orang baik semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat Muhammad dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa sampaikan karena saya sudah ditunggu di rumah. Ada tamu dari Situbondo dan juga kepala desa, perwakilan desa kepingin ketemu dengan Pak Bupati ya. Ini ya, bukan macam-macam lah, kayak bupati memang harus macam-macam ada. Ya ditemui anak SMA, ya ada kepala desa, macam-macam lah ya. Ya, ana bernah. Nggih. Oh, ning ana bernah sampean. Nggih, ana bernah, ana apa? Pun asal ber acelana. Nggih. Ya, inilah. Mungkin sebelum kita nutup dengan doa, mari kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan SMKN 2 Sampang ini tambah tahun tambah meningkat dan juga tambah dikenangi oleh anak-anak dan juga murid-muridnya dijadikan orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang baik dan juga diterima. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan biha min ahli batina wa tahsuruna ami ibadika sholihin fi dunyana akhrana wa ala alihi. Allahumma la sahla illa ma ja'al sahla wa anta taj'alna. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binul fahmi waftah li abwabal ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasani wa lam Allahumma qarbin. Allahumma rahumma sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma afi sayyidina Muhammad. Allahumma fari sayyidina Muhammad. Allahumma bi hurmatil hasani wa ahi wa jaddi abi ya hayya qayyum ya badi as-sama. Allahumma iftah alaina abwabal khair
wa ababal barakah wa ababal ni'mah wa abal sihati wa abal quwati wa abal jannati. Allahumma afina min kulli baladin wa adabil akhirah syarratan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fi ilmi wa sihhatil badani wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma in'aina fi saqatil maut wa najata minan nari. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina subhana rabbika rabbil wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah selesai setelah doa ya. Iya. Kekhawatiran saya bukan apa. Nanti setelah saya mau turun jangan pulang dulu Pak Terop, tolong ngaji Pak. Enggak ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Bapak Bupati Sampang. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan terima kasih serta doa jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza kepada memberikan banyak ilmu yang berharga kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan beserta rekan-rekanku siswa-siswi SMK Negeri 2 Sampang yang berbahagia, memasuki acara yang ke-6, pemberian hadiah pemenang lomba baca sholawat Nabi dan lomba PBB kreasi. Pemenang lomba sholawat Nabi juara ketiga diraih oleh 12 teknik pengelasan. Juara kedua diraih oleh 11 TPHP dan juara pertama diraih oleh kelas 12 TPHP. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Juara pemenang lomba juara PBB. Juara pertama diraih oleh kelas 12 TPHP 1. Juara kedua diraih oleh kelas 12 TPM 1. Juara ketiga diraih oleh kelas 10 MM 1. Mohon kesediaan kepada kesediaannya kepada Wakaf Kesiswaan Bapak Dr. Andes Muhammad Haris Ali untuk menaiki panggung kehormatan memberikan hadiah kepada para pemenang lomba. Perwakilan yang disebut namanya untuk menerima hadiah untuk lomba sholawat Arika untuk juara kedua kelas 11 TPHP 1 diwakili oleh Lailatul Firdaus dan 12 TPL diwakili oleh Fathur Rosi. Dan untuk juara PBB juara 1 diwakili oleh Farida Yuniati, juara kedua diwakili oleh Muhammad Sayuti dan juara ketiga diwakili oleh Arikatul Jannah. Kepada semua perwakilan untuk menerima hadiah segera menaiki panggung kehormatan.
Iya, langsung naik. Yang PBB yang pas Pak. Di mana Pak Haris? Ini. Yang ngasihkan. Gaan sama Kidi deh. Bapak hadirin para tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara yang telah kita lalui di pagi ini. Di penghujung acara, tak lupa kami selaku penata acara, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, utamanya para tamu undangan, sebagai manusia biasa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memujamu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempatku berteduh, mohon ridho dan ampunanmu. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Temaniku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memujamu di setiap waktu.
aku berteduh. Mohon ridho dan ampunan